Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Fa idza za'amu hadha qila lahum wa lima lam yajuz li ahli al-uquli allati tafuqu katsiran min uquli ahli al-ilmi bil Qur'an was sunnati wal fityah ay yaqulu fi ma qad nazala mimma ya'lamunahu ma'an. Maka ketika mereka menduga orang-orang yang menggunakan akalnya tidak boleh sembarangan, kaum rasionalis maksudnya tidak boleh. Kalau sekarang mungkin yang tepat itu liberal misalnya, mereka yang pandai menggunakan nalarnya secara logis, rasio yang digunakan, kenapa nggak boleh sembarangan menentukan hukum tanpa Al-Quran dan tanpa Sunnah, tidak boleh sembarangan berfatwa. Kalau dikatakan seperti itu, tanpa Sunnah, tanpa Al-Quran, tanpa hadis, tanpa Al-Quran, mereka itu kenapa tidak boleh menentukan hukum hanya berdasarkan akal saja? Wahum awfaru uqlan, padahal mereka itu adalah yang paling sempurna akalnya. Wa ahsanu ibanatan lima qalu min ammatikum, bahkan yang paling jelas, paling cerdas di antara ammatikum, di antara umumnya orang-orang. Fa in qultum la ilma lahum bil usul, jika kalian mengatakan bahwa orang-orang rasionalis ini, yang cerdas-cerdas ini tidak mempunyai bekal usul, ilmu usul, qila lakum, maka dikatakan kepada kalian, fama hujjatukum fi ilmikum bil usul idza qultum bila aslin wala qiyasin ala aslin. Lalu bagaimana alasanmu bahwa engkau tahu usul, tapi tahu hukum usul fiqh, tapi engkau tidak menggunakan kias sebagaimana mestinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini masih tentang kontroversi penggunaan kias. Kias itu tidak semua ulama memperbolehkan, terutama ulama ahlul hadis. Ahlul hadis itu pokoknya Al-Quran dan hadis. Hadis ini pun oleh para ahlul hadis diteliti, hanya yang sahih-sahih saja yang diterima. Kelompok ahlul hadis ini tidak menerima penggunaan akal, jarang sekali menggunakan akal, jarang sekali menerima penggunaan akal untuk memproduk hukum, untuk memproduksi hukum. Jadi yang digunakan apa? Al-Quran, hadis, Al-Quran. Asal ada di Al-Quran, asal ada di hadis, dia pakai. Kalau nggak ada, maka dia lebih milih diam. Jadi kias tidak semua ulama itu memperbolehkan. Kata Imam Syafi'i di sini, ini masih merupakan pendapat Imam Syafi'i. Kalau seperti itu, kenapa orang-orang yang menggunakan akalnya, yang justru lebih cerdas dan lebih sempurna akalnya dibanding orang awam, kenapa dia tidak menggunakan kias sebagaimana mestinya? Kenapa dilarang untuk menggunakan kias? Hal khiftum ala ahli uqul al-jahalata bil usul. Apakah kalian takut bahwasannya orang-orang cerdas ahli uqul itu ini bodoh, tidak tahu tentang usul? Aktaru itu lebih, aktaru itu lebih banyak min annahum la yarifun usul, ketimbang dia sama sekali tidak mengerti usul, yaitu ilmu tentang kaidah-kaidah mengambil hukum. Fala yusizuna ayyakisu, maka mereka tidak layak atau tidak bisa melakukan kias bima la yarifuna, dengan sesuatu yang mereka tidak kenal. Wahal aksabakum ilmukum bil usul al qiyas alaiha wa au ajazalakum tarkaha. Dan kenapa kalian kemudian dengan ilmu kalian itu kemudian memperbolehkan meninggalkan kias. Fa idza jazalakum tarkuha, kalau boleh meninggalkannya, jazalahum alqaulu ma'akum, maka boleh juga untuk orang-orang rasional itu berpendapat. Lianna aktsara ma yukhafu alaihim tarkul qiyas, karena yang paling dikhawatirkan itu adalah meninggalkan kias. Alaiha, atas ahkam, atas hukum-hukum, awil khata'u, atau kesalahan, tsumma la a'lamahum illa ahadun 'ala shawab, maka tidak ada yang tahu satupun orang. Ya, kalau pakai kias nggak boleh, kalau pakai akal nggak boleh, terus gimana? Maksud Imam Syafi'i gitu. Kias dilarang juga, kemudian pakai akal dilarang juga. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini adalah sebuah pendapat atau sebuah uraian dari
Imam Syafi'i terhadap orang-orang yang sama sekali anti dengan kias, yang benar-benar tidak menggunakan kias. Kias itu kayak kemarin, menggunakan satu dasar hukum yang sudah ada, namanya asal dan hukum asal, kemudian menentukan hukum yang belum ada atau hukum baru, yaitu faraknya dengan hukum farak, dengan syarat ada kesamaan ilat atau kesamaan sebab hukum. Itu namanya kias. Imam Syafi'i menguraikan di sini, kalau kalian melarang orang-orang rasionalis itu berbicara sembarangan tanpa Al-Quran dan Sunnah, sementara kalian sendiri juga nggak mau yang tahu ilmu, tapi nggak mau pakai kias, terus gimana? Harus gimana? Kata Imam Syafi'i. Maka ada sesuatu yang harus dipilih. Ada dua yang sama-sama jelek, maka kita harus bisa milih. Kalau suruh milih antara jelek sama cakep makan gampang ya, saudara. Suruh milih, saya sama Bang Ajis. Pasti gampang pilihannya. Tapi kalau sama-sama jelek misalnya, nah ini perlu ketelitian. Begitu juga dalam beberapa kasus atau pilihan-pilihan. Ini memang sama-sama buruk, kias tidak sempurna. Kias itu tidak sempurna memang. Tapi pilih mana? Pilih orang-orang yang nggak tahu Al-Quran dan hadis itu menggunakan akal-akal mereka yang cerdas, satu. Atau pilih kita para ulama ini dengan kemampuan atau dengan pengetahuan kita tentang usul fikih, ini menggunakan kias yang sama-sama pakai akal. Pilih yang mana tuh kira-kira? Orang nggak tahu Quran, nggak tahu hadis, tapi cerdas, dia ngomong apa aja pokoknya. Nah satu lagi, orang ngaji, tahu Quran, tahu hadis, pakai kias. Mending yang mana? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Oleh karena itu Imam Syafi'i kemudian mendorong untuk kias. Jadi jangan diem aja, jangan hanya Quran hadis. Karena memang yang kita kenal itu Al-Quran, hadis, dan kias. Nanti ada ijma pembahasannya. Tetap harus menggunakan kias atau menggunakan penalaran akal. Kita tidak akan bisa memahami tanpa menggunakan penalaran akal. Asal syarat-syaratnya itu dipenuhi, diantaranya ya dengan kemarin itu syarat dan rukun kias. Kemudian juga yang disebut dengan mantik atau cara berpikir lurus, mulai dari definisi atau takrif, kemudian pembagian segala sesuatu itu ada bagian-bagiannya, ada jenis-jenisnya, ada fasal atau ada perbedaannya dengan yang lain. Itu benar-benar harus dikuasai. Dasar untuk memahami usul itu antara lain adalah definisinya sholat, kemudian hukum, definisinya hukum itu sendiri, hukum dibagi menjadi lima, haram, halal. Nah terus didefinisi lagi apa itu halal, apa itu haram. Itu semua memang kerjaan yang tidak mudah, butuh kecerdasan. Namun lebih baik yang mengerjakan kita orang yang ngerti Al-Quran dan hadis dibanding orang yang nggak tahu Quran hadis tapi ngomong mantik atau logika, ngomong tentang hukum yang dasarnya bukan Al-Quran dan hadis. Maka Imam Syafi'i di sini menganjurkan tentang kias supaya para ulama itu menggunakan kias, meskipun kias itu sendiri memang tidak sepenuhnya sempurna. Pokoknya yang sempurna itu cuma Al-Quran. Hadis, sementara ijma ulama sudah sepakat bahwa hadis Bukhari itu sahih, sudah diteliti. Nah selebihnya nggak semua kasus ada di Bukhari. Nah maka pakai kias, tetap pakai penalaran otak. Sebab kalau tidak seperti itu, nggak mau pakai kias juga, terus orang yang nggak ngerti Quran hadis nggak boleh mikir juga, maka nggak ada yang tahu hukum, jadi nggak ada yang mikir akhirnya. La a'lamuhum illa ahadun, la a'lamuhum illa ahadun ala shawab. Nggak ada satupun yang bisa mencapai kebenaran. In qalu ala ghairi mithalin minkum law kana ahadun yuhmadu ala ayyakula ala ghairi mithalin. Jika ada seorang yang dia itu dipuji padahal belum ada contoh sebelumnya, liannahum lam ya'rifu mithalan, karena mereka belum tahu contoh-contohnya, fatarokuhu, maka mereka tinggalkan.
Hadirin jamaah rahimakumullah, selain belajar Al-Quran, hadis, kemudian belajar tentang kias tadi, kita perlu juga belajar tentang ijma. Ijma itu hakikatnya adalah kesepakatan para sahabat atau para ulama pada satu masa untuk satu hukum. Ini misal atau contoh-contoh ini perlu kita kaji juga. Contoh-contoh bagaimana Sayyidina Umar pernah mengurangi hukuman Sayyidina Ali pernah mengurangi hukuman cambuk untuk orang yang mabuk. Itu berarti contoh dari para sahabat bahwa hukum itu tidak kaku. Lihat-lihat dulu sebabnya. Kemudian Sayyidina Umar juga tidak memotong orang yang sudah mencuri padahal sudah mencapai nisab. Kenapa? Karena kondisinya saat itu lagi paceklik. Semua orang pada miskin, nggak jadi dipotong, dianulir. Ada sebab. Jadi menganulir hukum bisa. Kenapa? Ada contoh-contohnya. Ini yang dimaksud dengan misal ini. Ada contoh dari orang-orang soleh sebelumnya, dari para sahabat, begitu juga dari para ulama. Ijma ulama antara lain supaya kita menengok dulu itu ulama bersepakat dan dulu itu ulama menentukan satu hukum A misalnya, menolak satu hukum B misalnya. Ini perlu kita lihat juga. Namanya ini ahwalul ulama. Namanya kondisi para ulama dalam menyikapi zamannya saat itu. Kita perlu belajar. Ini erat hubungannya dengan sejarah. Ulama kita di Indonesia kaya akan itu. Bukan hanya sekedar pandai Al-Quran, hadis, kemudian mempergunakan kias, tapi juga membaca ahwalul ulama atau membaca contoh-contoh yang pernah diberikan para ulama. Taruhlah di Sahih Bukhari misalnya. Sahih Bukhari tentang haul nggak bakal ada. Quran apalagi Al-Quran nggak ada. Tapi ulama-ulama di Nusantara maupun ulama-ulama di luar Nusantara, di luar Indonesia, itu mereka sudah melalui masa-masa di mana perayaan memperingati kematian, mendoakan orang meninggal, apalagi itu adalah sebuah tokoh, itu memang berlaku pada zaman dan beberapa zaman. Berlaku pada beberapa zaman, dan itu tidak ditolak oleh ulama-ulama yang hidup saat itu. Kalau tidak ada penolakan berarti boleh. Nah, ini yang dilakukan oleh NU. Melihat contoh-contoh bukan hanya dari Al-Quran dan hadis, tapi perjalanan sejarah para ulama itu sepakat nggak? Para ulama itu kemudian membiarkan, dalam arti membiarkan itu boleh. As-sukut ya dulu ala na'am. Diam itu berarti boleh. Para ulama membiarkan itu, tidak berkomentar, berarti memang itu bagus dan diperbolehkan untuk dilanjutkan. Karena kalau ulama nggak setuju pasti ngomong. Ulama nggak setuju pasti dia itu mengeluarkan satu fatwa. Tapi ini tidak ada yang mengeluarkan itu, maka seperti maulid, haul itu, maka itu boleh. Ulama dijadikan sebagai satu pertimbangan dalam menentukan hukum juga. Ulama yang sepakat, yang ijma pada satu zaman terhadap satu kasus, ini perlu kita lihat juga sebagai contoh. Nah, ini nggak dipakai nih saudara oleh kelompok sebelah. Jadi dia pakai Quran hadis. Tapi kalau kita pakai ulama yang di Libanon, misalnya ulama yang di Turki, kalau misalnya ada, itu kita pakai. Dulu tuh pernah apa? Ulama yang di Yaman dulu pernah menentukan atau pernah bersikap pada satu tradisi dan ternyata diam, itu berarti diperbolehkan. Ini dipakai sekali oleh ulama NU. Jasa-jasa ulama dan juga kesepakatan ulama untuk menentukan satu hukum ini sangat dipakai oleh NU. Makanya namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Karena nggak bisa sampai kepada sahabat, nggak bisa sampai kepada Nabi kecuali melalui jalur ulama. Ulama produk-produknya atau hasil-hasil dari perjalanan sejarah yang mereka orang-orang mulia ini sikapi, ini juga perlu kita jadikan sebagai pertimbangan hukum. Wahum akhtau
Wa adaru bil khata'i, dan lebih sulit lebih sulit dalam sebuah kesalahan minkum ketimbang kalian. Wahum akhtau fi ma la ya'lamun. Mereka itu orang-orang yang menggunakan akal tanpa Al-Qur'an dan Sunnah, itu mereka tidak mengetahui. Wala u'limukum illa a'dama wizran. Wala a'lamakum juga bisa. Dan tidak akan memberitahu kepada kalian illa a'dama wizran, kecuali kepada dosa yang lebih besar minhum dari mereka. Idza taraktum ma ta'rifuna min qiyas, kalau kalian mengerti kias tapi enggak pakai alal usuli untuk mengambil hukum istimbat. Itu maksudnya usul itu adalah mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah, allati la yajhalun, yang mereka tidak tahu. Ya mereka yang nggak tahu itu ngomong begitu-gitu aja tanpa dasar dengan akal mereka yang cerdas. Kalian yang tahu usul diam-diam aja nggak mau kias, itu gimana? Ini jadi justru memberikan dosa yang lebih besar. Oleh karenanya pakai kias. Halus bahasanya, bahasa Imam Syafi'i. Kalau bahasa kita pakai otak. Pakai otak. Jangan cuma baca terjemahan doang ngebow. Jangan cuma baca terjemahan doang udah bawa-bawa pedang kemana-mana. Pakai otak kalau bahasa kita begitu. Kalau ini pakai kias artinya harus menggunakan penalaran juga dan menggunakan usul tadi itu. Istimbat hukum harus menggunakan usul. Fa idza qultum fa nahnu taraknal qiyas wallahu a'lam bissawab.